Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kisah Nabi Muhammad SAW episode Tahun Duka Cita, Amul Huzn. Orang-orang musyrikin Quraisy mengajukan sebuah permintaan sebelum Abu Thalib meninggal dunia. Utbah, Saibah, Abu Jahal, Umayyah, Abu Sufyan menemui Abu Thalib. Sebagai tokoh Quraisy, mereka meminta supaya Abu Thalib mau memanggil keponakannya dan bernegosiasi. Mereka mengatakan bahwa Muhammad SAW diperbolehkan mengambil apapun dari pihak kaum musyrikin Quraisy. Namun, mereka juga akan meminta sesuatu darinya. Upaya negosiasi ini dilakukan agar Nabi Muhammad SAW tidak lagi berdakwah dan membiarkan kaum musyrikin Quraisy pada agama mereka. Abu Thalib kemudian mengutus seseorang menemui Rasulullah SAW. Tak berapa lama, Rasulullah SAW datang menemui pamannya. Di sana masih terdapat para tokoh musyrikin Quraisy. Sang paman kemudian menyampaikan bahwa para tokoh Quraisy telah sepakat memberikan sesuatu. Namun sebagai timbal baliknya mereka pun menginginkan sesuatu. Menanggapi negosiasi ini, Rasulullah SAW menjawab bahwa hanya ada satu kalimat permintaan saja. Abu Jahal tertawa sambil mengatakan bahwa jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun mereka tidak akan keberatan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan satu kalimat yang beliau maksud. Kalimat itu adalah La ilaha illallah. Mendengar permintaan ini, para tokoh Quraisy bertepuk tangan dan berkata, "Apakah engkau ingin menjadikan Tuhan itu satu saja? Sungguh engkau ini benar-benar aneh." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan percakapan ini dalam Quran Surat Syad ayat 1-7. Permintaan satu kalimat dari Rasulullah SAW merupakan kalimat kunci yang bisa memuliakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Kunci surga adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Setelah peristiwa itu, Abu Thalib sakit parah. Menjelang sakratul maut, Rasulullah SAW menemani pamannya hingga wafat. Hadir pula Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Rasulullah SAW menatap pamannya, teringat semua jasa dan kebaikan beliau saat membesarkannya, menyayangi seperti anaknya sendiri, mendidik, mengajarkan cara mengembala ternak, berdagang bersama ke Syam, menikahkan, selalu setia menjaga serta mendukung dakwah Islam, dan selalu membela saat kaum musyrikin hendak menyerang Nabi SAW. Saat malaikat Allah hendak mencabut nyawa Abu Thalib, Rasulullah SAW berupaya membimbing pamannya untuk bersyahadat. Tetapi Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah selalu memotong perkataan Rasulullah. Hingga akhir hayatnya, Abu Thalib masih tetap memegang teguh agama leluhurnya. Abdul Muthalib. Rasulullah SAW sedih menyaksikan pamannya meninggal tanpa bersyahadat. Beliau mengatakan akan tetap memintakan ampunan kepada Allah SWT selama tidak dilarang melakukannya. Bukhari meriwayatkan Rasulullah SAW berkata, "Semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat." Lalu ia ditempatkan di neraka paling ringan, yang ketinggian apinya mencapai 2 mata kaki saja. Setelah Rasulullah mendoakan ampunan bagi pamannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat surat At-Taubah ayat 1-13. Ayat itu melarang Nabi dan orang beriman memintakan ampunan untuk orang musyrik meskipun kerabatnya. Selain itu, turun pula surat Al-Qasas ayat 56 yang isinya merupakan penegasan bahwa Rasulullah SAW tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang disayanginya. Belum reda rasa duka sepeninggal paman yang menyayanginya, rasa duka Rasulullah SAW justru semakin dalam.
Karena tidak lama berselang, istri tercinta yang telah mendampingi dan mendukung perjuangan beliau harus menyusul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadijah wafat tepat pada bulan Ramadan tahun ke-10 dari kenabian. 25 tahun sudah Khadijah menemani Rasulullah dalam suka dan duka berumah tangga. Selama itu pula, Khadijah selalu menghibur, memberikan semangat, berkorban segalanya di masa-masa sulit dalam perjuangan dakwah Islam. Duka mendalam ini dirasakan Nabi Muhammad SAW hingga kurun waktu yang cukup lama. Sampai-sampai seorang sahabat secara terus-menerus memberikan nasihat agar beliau tetap bersabar dan tenang. Seorang sahabat lainnya dari kalangan wanita bahkan menyarankan agar beliau segera menikah lagi. Tetapi Rasulullah selalu mengatakan, apakah ada seseorang yang lebih baik dari Khadijah? Memang kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah sangat besar. Suatu saat Rasulullah SAW menyembelih kambing dan dihadiahkan kepada para sahabat Khadijah. Rasulullah melakukan hal tersebut sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa, kesetiaan dan pengorbanan istrinya yang sangat beliau cintai. Dengan hilangnya dua orang terpandang di Mekah yang selalu melindungi Rasulullah dalam berdakwah, kaum musyrikin Quraisy semakin leluasa menyakiti beliau, bahkan secara fisik. Demikianlah kisah Nabi Muhammad pada episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.